Jadi selama menikah itu ya saya tidak disentuh, tidak dinafkahi batin jika saya tidak menyiapkan alat kontrasepsi ya. Gitu. Jadi seorang istri kan wajib ya dinafkahi secara batin terutama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mungkin dari awal dengan perkenalan dengan sang suami ini seperti apa sih Mbak, bisa sampai mengalami KDRT Mbak? Jadi gini ya, terkait dengan adanya unsur tindakan KDRT, pidana, pasal berapa, pelanggaran hukum apa, itu bukan wilayah saya untuk menjelaskan. Sudah saya serahkan ke tim lawyer dan itu sudah biarkan nanti hukum yang berwenang yang akan menindaklanjuti dan yang menjawab pelanggaran hukum apa saja yang dilakukan. Di sini saya hanya akan menyampaikan sebagai seorang istri apa yang saya alami, sebagai perempuan apa yang saya alami. Semoga bisa menginspirasi, menjadi pelajaran, bisa diambil hikmahnya untuk banyak kaum perempuan di luar sana. Gitu. Kalau terkait dengan tindakan abusif secara psikis yang saya alami, intinya selama saya menikah kurang lebih 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun. Sebenarnya ini sudah memasuki tahun ketiga ya, karena saya menikah tahun 2021 sampai sekarang 2023 gitu. Intinya di situ ada penelantaran ya. Jadi sebagai istri saya ditelantarkan, tidak dinafkahi lahir dan batin secara layak. Saya disembunyikan, tidak diakui. Ya, itu kan menyakitkan ya, dan itu hantaman mental yang luar biasa buat saya. Disembunyikan, tidak diakui, saya kan jadi dapat hujatan fitnah. Ya, saya ini mohon maaf, saya bukan zina, saya bukan kumpul kebo, saya ini menikah secara sah dalam agama, dihalalkan atas nama Allah dengan para saksi habaib dan dari keluarga saya, dengan para saksi yang sah dalam hukum Islam begitu. Intinya itu. Kemudian yang paling menyakitkan bagi saya itu adalah sebagai perempuan, saya tidak diperbolehkan untuk hamil dan memiliki anak. Saya tidak tahu ya apakah itu termasuk kekerasan seksual atau tidak, itu biarkan nanti hukum yang menjawab, hukum yang berwenang yang akan menindaklanjuti. Jadi selama menikah itu ya saya tidak disentuh, tidak dinafkahi batin jika saya tidak menyiapkan alat kontrasepsi ya. Gitu. Jadi seorang istri kan wajib ya dinafkahi secara batin ya, terutama. Tapi selama perjalanan menikah itu saya harus menyiapkan alat kontrasepsi dulu, diantaranya harus minum pil KB dulu ya, dipaksa minum pil KB dulu, terus pakai alat kontrasepsi dalam tanda petik, mohon maaf ya, kondom ya, baru dia mau menyentuh saya. Itu kan secara mental sudah menghantam psikis saya. Apalagi saya disembunyikan, tidak diakui, saya dihujat di mana-mana, saya dibilang pezina, simpanan haram, segala macam. Padahal kan saya ini seorang istri dinikahi secara sah, dihalalkan atas nama Allah. Ya mohon maaf, saya ini seorang istri yang punya hak untuk dinafkahi secara batin. Saya bukan pelayan atau budak pemuas nafsu sesaat terus ditinggalin gitu aja, ditemui sesuka hati, ditelantarkan. Itu udah kekerasan, bukan apa ya, itu tindakan abusif yang menghantam mental saya berkali-kali gitu. Ditambah lagi dengan tidak adanya pengakuan, saya disembunyikan sebagai istri, itu menghantam mental saya sekali. Mungkin hak-hak sebagai istri itu tidak terpenuhi ya Mbak, artinya sebagai istri tidak dipenuhi sang suami. Iya, ya itu tadi, mentelantarkan, tidak menafkahi lahir dan batin secara layak, kemudian tidak diakui sebagai istri, disembunyikan, saya tidak boleh hamil, saya
tidak akan disentuh atau dinafkahi batin jika tidak menuruti apa yang dia mau, ya secara tidak langsung itu kan pemaksaan ya. Saya tidak tahu apakah itu masuk dalam unsur kekerasan seksual, itu silahkan nanti ditanya pada Komnas Perlindungan Perempuan dan juga pihak berwenang, itu nanti silahkan ditanya. Tapi yang pasti itu secara mental benar-benar apa ya, membuat saya hancur, membuat saya hilang akal sehat. Mungkin dari kekerasan fisik juga, verbal dan verbal juga, apakah didapat verbal juga apa sampai verbal? Kalau kekerasan ini kan saya fokus di kekerasan psikis ya, karena kekerasan psikis ini kan dampaknya berkepanjangan gitu. Kalau kekerasan fisik, saya pernah mengalami kekerasan fisik juga di pernikahan sebelumnya. Tapi kalau kekerasan fisik ini yang saya alami ya, hitungan hari, minggu, dipukul sampai bonyok gitu, mungkin insya Allah sembuh gitu. Tapi kalau kekerasan psikis mental ini kan lebih berbahaya ya, bisa menyebabkan kematian. Dan ini sudah saya alami gitu. Saya sudah sempat berkali-kali mencoba untuk mengakhiri hidup, sampai mencukur habis rambut saya. Itu dalam waktu itu saya dipaksa, dijemput paksa oleh Yayasan Kejiwaan agar saya menjalani perawatan secara medis ya. Itu saya nggak berani ketemu orang, saya nggak makan berhari-hari. Udah saya kayak ngerasa I'm nothing gitu, saya merasa nggak berharga gitu. Saya merasa seperti diperlakukan seperti pelayan, budak gitu, bukan seorang istri yang sebagaimana dilindungi dalam hukum agama Islam, dalam hukum negara. Seorang istri itu kan dilindungi gitu ya. Tapi itu tidak saya dapatkan gitu. Dan alhamdulillah sekarang saya berani bersuara karena kondisi saya sudah agak sedikit pulih ya. Tapi saya masih menjalani perawatan jalan ya. Perawatan terapi ke psikolog, ke psikiater, karena saya harus kuat ya. Saya seorang single mom, saya single parent. Saya mau tidak mau harus bangkit begitu, karena saya punya anak. Saya punya anak yang membutuhkan saya, jadi saya harus bangkit. Dalam kurun waktu 2 tahun ini saya babak belur secara psikis ya, secara mental saya mengalami tekanan batin yang luar biasa sampai saya udah nggak mau hidup lagi. Saya pengen mati. Nauzubillah, jangan ditiru ya. Saya pengen mati, saya udah gak punya harapan hidup lagi. Saya sudah merasa sudah ditindas harkat martabat marwah saya sebagai perempuan gitu. Tapi saya sebagai seorang manusia, ya alhamdulillah saya mencoba untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Saya terus perbanyak membaca suci Al-Quran, sholat, sehingga ya alhamdulillah Allah beri kekuatan saya untuk bisa berbicara seperti ini. Sebelumnya saya nggak bisa ngomong kayak gini, saya ketemu orang aja saya takut. Saya tuh biasanya di pojokan, itu saksinya anak saya. Saya tuh biasanya di pojokan nangis dari pagi sampai malam tuh gak berhenti. Saya bingung cari pisau. Saya udah capek. Saya udah capek. Tapi saya harus bangkit. Saya berobat tuh udah habis-habisan materi, habis-habisan waktu, energi. Dalam sebulan tuh saya bisa habis puluhan juta. Dan Masya Allah, Allah beri rezeki yang tidak dari arah yang tidak disangka-sangka gitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan pintu keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah kenapa sekarang saya diberikan kekuatan oleh Allah untuk bersuara gitu. Tujuan saya hanya ingin mencari keadilan ya, menjaga marwah martabat saya sebagai seorang perempuan, dan juga marwah martabat orang tua dan keluarga saya juga ya, karena yang ditindas di sini bukan cuma saya, tapi harkat martabat orang tua saya, ibu saya, bapak saya juga. Kalau sekarang udah cerai atau seperti apa sih dengan suami? Sudah cerai atau seperti apa? Sampai sekarang intinya
saya belum diceraikan dengan baik-baik, dengan cara yang bermoral dan beradab sebagaimana hukum Islam mengatur, sebagaimana Rasulullah mensyariatkan bagaimana menceraikan istri yang baik dan beradab. Beliau ini kan seorang pendakwah, seorang penceramah, pemimpin pondok pesantren. Jadi tolonglah, sudah cukup korbannya, sudah terlalu banyak korbannya, sudah cukup berhenti di saya. Mungkin beliau ini kan pemuka agama Habib juga, mungkin seharusnya paham dengan memperlakukan suami atau Memperlakukan istri. dia memperlakukan istri dengan baik. Mungkin seperti apa sih Mbak? Kecewa juga nggak sih Mbak dengan Ya begini, saya menikah dengan beliau itu saya cuma dikasih mahar 100.000, bayangkan. Saya menikah dengan beliau itu saya cuma dikasih mahar 100.000 dan beliau sampai hati merampas semua hak-hak saya sebagai istri. Dan sampai saat ini saya ditelantarkan, saya belum diceraikan dengan cara yang baik, beradab dan bermoral. Saya dulu menikah dengan beliau sampai saya mau berbagi ranjang dengan wanita lain, itu tidak mudah ya. Saya dipoligami, saya coba sabar, ikhlas, walaupun tidak adil ya perlakuannya, pembagian waktunya, nafkah lahir batinnya, tapi saya coba selalu sabar. Niat saya menikah dengan beliau ini kan sebagai perempuan, apalagi saya baru hijrah ya. Dulu kan belum berhijab, sekarang sudah berhijab. Saya ingin dibimbing, saya ingin dilindungi, saya ingin menjadi manusia atau wanita yang jauh lebih baik gitu. Apalagi beliau juga seorang penceramah, pendakwah, dan Masya Allah ya. Ya saya nggak habis pikir gitu. Kalau saya sih berhusnuzon aja ya dulu. Kita juga dulu menikahnya tuh ta'aruf ya. Cuma ketemu 2 kali, lalu menikah. Nggak ada yang pacaran lama. Saya kenal beliau juga baru. Begitu kenal, ketemu 2 kali, udah saya langsung diajak nikah. Ya tujuan saya mau menikah, ya memang saya harus berkorban gitu ya. Saya harus berbagi ranjang dengan wanita lain. Itu sudah konsekuensi yang harus saya terima. Tapi ya itu sakit, itu menyakitkan sebagai perempuan. Itu sebagai istri kedua atau seperti apa sih? Iya. Jadi saya dinikahi sah secara agama oleh beliau sebagai istri kedua. Ya, tapi intinya hubungan saya dengan istri keduanya alhamdulillah baik. Saya sangat menghormati istri pertama beliau. Ya, kami sudah pernah bertemu, bersilaturahmi, bicara dari hati ke hati sesama perempuan, tidak ada permusuhan, tidak ada hujat menghujat, tidak ada saling menghina, nggak ada. Intinya hubungan saya baik dengan istrinya dan saya ingin terus bersilaturahmi dengan baik gitu. Tapi ini kan ada masalah yang belum selesai dengan suami saya, ini harus dipisahkan gitu. Jadi biarkan saya menyelesaikan urusan ini secara hukum dengan suami saya. Komunikasinya seperti apa sih dengan suami saat ini? Apa masih tinggal atau pisah apa seperti apa sih? Jadi saya menikah dari tahun 2021. Penelantaran itu tidak hanya terjadi 1 kali, tapi berkali-kali. Dan terakhir ini, selama 1 tahun ini, saya tidak berkomunikasi dengan beliau karena ya sudah, nomor saya diblokir gitu aja. Nah, secara hukum Islam, ya apalagi beliau ini seorang pendakwah, penceramah, ya kalau meninggalkan seorang istri, menceraikan seorang istri atau wanita, ya selayaknya diceraikan dengan cara yang baik dan beradab gitu. Jangan asal main tinggal. Saya itu anak manusia, bukan anak ayam gitu yang bisa ditinggal, ditalak terus selesai gitu. Ya kan setidaknya ada itikat baik, komunikasi yang baik gitu. Itu tidak ada gitu. Jadi udah main tinggal aja. Mungkin terakhir nih Mbak dari saya, mungkin langkah hukumnya gimana sih Mbak saat ini? Kalau dari yang dikeluarkan terakhir. Ya, jadi langkah-langkah persuasif sudah dilakukan ya secara kekeluargaan, ke ulama-ulama besar, di mediasi itu sudah. Kemudian langkah untuk meminta perlindungan, mengadu ke Komnas Perlindungan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan juga sudah. Tapi tetap tidak ada etikat baik. Nah, akhirnya kami masih memberikan jeda waktu beberapa hari, tetap tidak ada etikat baik. Akhirnya kami melaporkan secara hukum. Ya, semoga dengan saya melaporkan secara hukum bersama tim lawyer ini tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Ini sudah jadi efek jerah lah ibaratnya.
Dan sekarang baru kemarin laporannya diterima ya. Itu pun prosesnya tidak mudah ya, karena ini pelajaran juga ya. Untuk pernikahan sah secara agama itu kan tidak tercatat di KUA ya. Jadi ini menjadi polemik juga. Jadi silahkan bertanya pada ahli hukum ya, apakah pernikahan siri itu dilindungi secara hukum, ada undang-undangnya. Itu silahkan nanti ditanyakan ke Komnas Perlindungan Perempuan. Tapi setahu saya ya, setelah saya berkonsultasi dengan berbagai instansi pihak ya, salah satunya Komnas Perlindungan Perempuan, pernikahan sah secara agama itu dilindungi ya, insya Allah secara hukum negara. Cuman apa itu pasal-pasalnya, itu bukan wewenang saya yang bicara. Jadi sampai sekarang alhamdulillah, terima kasih kepada pihak kepolisian Polres Metro Bekasi yang sudah menerima laporan kami. Semoga teman-teman media juga bisa memberikan dukungan moral agar kasus ini berjalan dengan mencapai keadilan yang seadil-adilnya. Dan saya juga butuh dukungan moral dari Komnas Perlindungan Perempuan. Juga terima kasih karena kondisi psikis dan mental saya belum pulih sepenuhnya. Saya masih rawat jalan, saya masih dalam pantauan psikiater dan psikolog. Karena berhadapan dengan hukum ini butuh keberanian, butuh mental yang luar biasa, harus kuat. Begitu, saya minta doanya aja. Mungkin bakal ada pemeriksaan juga terus apa sih Mbak? Ada Kenapa? pemeriksaan dari kepolisian juga terus apa? Apanya? Mbaknya udah dipanggil untuk pemeriksaan belum sih Mbak? Nah ini kan baru pelaporan ya. Pelaporan diterima ini kan juga prosesnya nggak mudah. Polisi kan tidak bisa sembarang, sepengetahuan saya ya, pihak kepolisian itu tidak bisa sembarang mengeluarkan laporan jika tidak ada bukti-bukti kuat begitu. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah kemarin Allah memudahkan, akhirnya laporan kami diterima oleh pihak kepolisian. Terima kasih kepada pihak kepolisian sudah membantu berjuang bersama-sama agar saya mendapatkan keadilan. Dan untuk proses-proses berikutnya ke tahap penyelidikan dan penyidikan itu nanti ya silahkan nanti ditanyakan langsung saja ke Polres Metro Bekasi untuk perkembangan kasusnya. Mungkin buktinya apa aja sih yang dibawa sih Mbak dalam laporan itu Mbak? Jadi bukti-bukti yang dibawa kemarin adalah ini ya, foto saya dengan suami, kemudian tekanan psikis dan mental apa saja yang saya alami selama beberapa waktu ya, termasuk sayap nadi, mencoba untuk mengakhiri hidup, mencukur habis rambut. Itu foto-foto dilampirkan semua, dan juga ada bukti-bukti ibaratnya rekam medis ya, obat-obatan dari psikiater, dari rumah sakit kejiwaan, dari klinik-klinik psikiater. Itu bukti-bukti resep obat, kwitansi obat, udah banyak sekali. Dan juga bukti surat dari Yayasan Kejiwaan bahwa saya dirawat selama 1 bulan ya ibaratnya bukti visum secara psikis ya. Cuman mungkin ada yang harus dilengkapi atau gimana, itu nanti biarkan berjalan, pihak kepolisian nanti akan menindaklanjuti. Oke, ada lagi? Cukup. Oke, terima Kasih Mbak, semoga cepat selesai masalahnya. Alhamdulillah, insya Allah doakan ya. Amin. Habib siapa sih itu Mbak?